lagi dengan gua Seminar Slimboy. Tadi bincang-bincangnya udah rame ya. Tetapi sebenarnya politik itu tadi masih membicarakan tentang siapa. Gua setuju dengan Mas Bima Arya tadi bilang bahwa politik ini seharusnya tentang bagaimana. Kita nggak peduli siapapun presidennya, tetapi apa dan bagaimana yang akan dia lakukan. Benar nggak? Jadi juga dari sisi rakyat juga jangan seolah-olah nanti presidennya tetapi yang dia pilih kalau kalah. Ini di rakyat kan seperti itu. Kalau pendukung Prabowo tuh bagi dia hari ini presidennya Prabowo gitu. Dan ketika misalnya dolarnya naik, mereka ketawa, syukurin. Padahal nasib mereka juga gitu. Jadi presidennya tetap Pak Jokowi. Dan untuk yang menang harus tetap mau dikritik gitu ya. Jangan ditanya balik. Apalagi gue ini komedian dan juga seniman. Ya harus ada kritik dari seniman. Dan kalau kita mengkritik selalu dibalikin. Apa yang sudah kau lakukan untuk negara? Padahal pasal 34 bilang bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Gitu ya. Nggak perlu melakukan apapun, kita berhak dilindungi oleh negara. Ya. Ya, kalau kita bicara memang menang kalah soal biasa. Tapi kan ini menjadi sesuatu yang belum bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat kita. Mas Arya, kalau kita bicara soal kans, menang atau kalah bagaimana nanti 2019? Untuk Pak Jokowi itu. Oh ya, sebagai pengusung, partai pengusung Presiden Pak Joko Widodo tentunya harus berkeyakinan bahwa fondasi 5 tahun ini adalah sesuatu yang harus dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan. Kesinambungan proses pencapaian kehendak daripada Presiden Jokowi ini harus dilanjutkan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan kita melihat bahwa di proses pemilihan presiden nanti ada mitra strategis yaitu partner untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dalam proses demokrasi. Kita tidak melihat ada sesuatu hal yang menakutkan buat partner atau mitra calon presiden yang akan bersaing dalam kontestasi untuk April 2019. Dan disitulah kita berdemokrasi, disitulah kita beradu program. Terutama untuk incumbent seperti Pak Presiden Jokowi, tentunya apa yang 5 tahun yang sudah dilakukan itu akan banyak dikritisi. Dan pengkritisan itulah yang akan cerdas. Dengan rakyat yang cerdas akan menentukan pilihannya untuk 2019 ke 2024. Ya. Kita melihat Pak Prabowo adalah satu sosok yang paling tepat menjadi satu mitra di dalam proses kita nanti berdemokrasi untuk rakyat bisa memilih. Entah Pak Presiden Jokowi atau Pak Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi ini tidak ada suatu permusuhan. Ini bukan satu pertandingan, ini ada satu perlombaan. Semua dapat juara, juara 1, juara 2. Habis itu kita bersatu lagi untuk bekerja bersama-sama demi bangsa. Saya kira itu yang harus dipahami dalam proses schooling politik kita berdemokrasi yang terus menerus. Jangan sampai kebangsaan, kebersamaan, persatuan ini diabaikan hanya sekedar soal pileg, pilpres, pilkada itu nggak terlalu penting. Yang penting kan kita berbangsa dan bernegara untuk bareng-bareng kita rukun ke depan membangun Indonesia. Itu saya kira yang lebih kita kedepankan. Ya, kita ini satu keluarga, Pak. Nah, keluarga itu penting untuk saling silaturahmi. Maka pertemuan Pak Joko Widodo dengan Pak SBY, dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Prabowo itu penting dalam proses kita berdemokrasi. Bertemu tapi belum tentu sepakat gitu kan, belum tentu bergandengan. Ya keluarga itu harus, ciri kekeluargaan kita itu adalah silaturahmi, bukan permusuhan. Kalau PDIP dengan Pak Jokowi punya kompleksitas sendiri untuk menentukan siapa cawapresnya. Gerindra bagaimana? PKS punya 9 nama disodorkan. Ya ada kalau dari partai ada namanya, dan luar partai sudah ada namanya, tapi ini sedang dibahas bersama dengan koalisi. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Pilpres penting, tapi juga ada yang sama penting, bahkan bisa jadi jauh lebih penting itu bahwa apa yang sekarang dialami oleh masyarakat berupa beban hidup yang lebih tinggi karena kenaikan harga-harga, seperti tadi harga telur dan lain sebagainya, listrik, kemudian bahan bakar minyak, kemudian pengangguran di mana-mana karena memang pertumbuhan ekonomi cuma 5%, dan kemudian anjloknya nilai tukar rupiah itu akan mempengaruhi pelaku-pelaku usaha yang menggunakan bahan baku utama dan bahan baku penolong dari impor. Ya itu pasti akan secara cepat itu mendera masyarakat kita dari berbagai segmen dan lapisan sosial. Oleh karena itu yang kemudian sebenarnya kalau oposisi
kami yang di luar pemerintah menyampaikan soal ini, itu jangan kemudian ditanggapi sebagai sebuah upaya untuk kemudian ini enggak, ini masalah bangsa, masyarakat juga bisa nilai sendiri, dan itu akan membentuk perilaku pemilih, akan membangun preferensi pemilih untuk nanti 2019, ya makanya saya kira ini yang lebih cerdas daripada hashtag ganti presiden itu mengkritisi harga pangan, ini boleh lah ya. Tapi saya kira lebih cerdas ini itu kan. efeknya tadi terhadap apa yang disampaikan Mas Kalau ini real, kritik real, tidak imajinatif, 2019 abstraksi ganti gitu. presiden itu makanya sampai 60% karena memang itu ada sentimen tadi politik identitas, Kita akan mungkin jelaskan semua dalam Pilpres ada nanti. di dalamnya ada soal ekonomi, ya memang harus dijelaskan, tapi sekarang kan pemerintah Presiden Joko Widodo ini nganggap ini nggak ada apa-apa, padahal rupiah udah mau 15.000 dan efeknya masa kemudian seperti Menteri Keuangan bilang ya nanti ada keseimbangan baru 16.000, orang udah pada semuanya di leher. Nah, kalau kemudian kita tidak mendasarkan keputusan yang ada di dalam kegiatan politik kita tidak di garisnya rakyat, menurut saya rakyat juga akan bisa nilai kita ada di garisnya mereka atau sebenarnya kita hanya mementingkan diri kita itu tentu sendiri. sejalan dengan yang disampaikan Mas Arya, bagaimanapun penilaian tetap harus diberikan secara Selama itu proporsional. kritik, oke. Yang tidak bisa kan ini partai setan, ini partai Tuhan, kan pusing Pak. Ya, dan Ini kan sulit. saya rasa itu yang harus dijelaskan. Nah, sekarang infrastruktur ternyata tidak bisa mampu menurunkan harga-harga. Impor beras Nanti 1 akan juta, kita jelaskan. impor beras 1 Kapan juta nantinya ton itu? Kapan? itu tidak bisa menurunkan harga beras. Jadi Ya, rakyat Kapan Mas Arya akan tahu dijelaskan sekarang. apa yang Ada ditanyakan suatu tadi? tem ya dari pengusulan nama capres-cawapres, ada tem masa kampanye, ada tem masa debat. Nah, kata di sinilah rakyat, sebenarnya kata rakyat, kita akan ini nggak usah sampaikan. nunggu debat. Ini loh sekarang masa Loh, ini iya, soal dalam hal disuruh penjelasan. nunggu jadwal pilpres kan enggak. Dalam Nah, oleh karena pengatasinya itu, sekarang kita atasi pasti. Ya. Tapi pada saat makanya kontestasi nanti silahkan. Iya, makanya Partai saya tadi juga beradu ide, menyampaikan beradu ide menyampaikan tentunya. apa yang Ada tem untuk ada perdebatan antar kontestasi. Kita kalau angka pertumbuhan ekonomi cuma 5%, memang iya. kita kembali ke Bukan kembali. ngarang, karena Ya. memang faktanya seperti itu. Pengangguran makin tinggi, iya. Jadi silakan. Harga makin pastinya. tinggi, iya. Tinggi atau tidak kan data. Nah, iya. Misalnya katanya ada tenaga kerja asing 10 juta. Di Mas mana Arya, 10 juta? enggak. Mas Arya, 10 Mas Ferry, juta harga itu tinggi lah. se-DKI, Pak. Harga Gitu loh. tinggi itu Saya bukan suruh data. angket sampai sekarang nggak angket juga. Kita Kan kembalikan. tunggu. Harga Inilah tinggi yang saya data maksudkan itu bahwa adalah ada apa yang kritik-kritik dirasakan tertentu rakyat. yang memberikan wacana publik Rakyat menjadi itu cerdas. nanti yang akan nilai. Saya stop sampai Dan di situ membentuk dulu. perilaku Mas pemilih. Ferry, Mas Arya. 2019 ganti presiden 60% tadi. Kita masih nantikan 60% 17 April lagi dari mana? 2019. Bukan dari populasi. Tapi sebelum Kan menuju ke sana, ada peningkatan dari yang Saya ingin pertama. tanya dulu ke Mas Arya, sebelum Iya. kita menuju ke 17 April 2019. Ada ketua umum partai yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi. Kita sebut langsung Caimin dari PKB. Sedangkan ketua umum lain, Pak Erlangga juga sudah mulai didorong oleh partai secara internal. P3 pun demikian. Nah, kira-kira kalau seandainya 3 nama ini tidak ada satupun yang terpilih, tidak digandeng oleh Pak Jokowi, nanti ceritanya bagaimana? Ada barisan sakit hati? Oh, Kerja setiap juga nanti ketua jadi umum tidak partai didukung untuk menjadi capres atau cawapres adalah suatu kewajaran politik dalam demokrasi kepartaian yang ada. Tapi komunikasinya Lucu dong bagaimana kalau setelah misalnya itu? ketua umum partainya nggak didorong-dorong, bahwa kemudian di dalam pemahaman konstelasi kehidupan politik kebangsaan atau pada saat partai itu menentukan bentuk koalisi untuk mengusung seorang calon presiden dan presiden, tentu ada pembicaraan lintas partai. Ini yang saya kira menjadi sesuatu keniscayaan kalau partai itu tidak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri dan harus berkoalisi, berarti kan ada suatu irisan. Mas Arya masih sejalan dengan Pak Jokowi untuk menyimpan misteri sampai dengan waktu yang ditentukan. Bukan Tapi misteri. Jadi bahwa Bukan, masih kejutan. Bukan misteri, kalkulasinya. bukan Oke. misteri. Sama-sama belum tahu. Mas Arya saya sama Pak ganti. Jokowi. Kita ambil Kalkulasi yang terus Sama-sama akan Mas Arya, menjadi- kita ambil dinamika yang terakhir. Ya, Tuanku Guru Bajang sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. Kalau saya ambil sekarang Sesuatu itu menjadi, yang perlu diapresiasi. saya mengambil itu menjadi sinyal bahwa beliau akan menjadi cawapres. ya antara mungkin dan tidak mungkin semuanya terjadi. Karena kan Mas Arya dalam nggak mau politik. sebut ini 3 nama, jadi saya langsung kerucutan 1 Tuan Guru Bajang. Sekali lagi bahwa antara mungkin dan tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat terjadi di politik. Mas Andri, ada satu faktor politik yang jangan dilupakan ya, bahwa ciri khas kekuasaan itu pasti ingin selalu mempertahankan kekuasaan ya.
kita melihat bahwa faktor cawapres ini adalah penting juga bagi partai petahana ya, PDIP untuk 2024. Artinya siapapun yang menjadi cawapres dan kalau kemudian Pak Jokowi terpilih, maka dia akan menjadi dalam tanda kutip putra mahkota. Sehingga memang kita melihat bahwa partai pengusung pun akan mengantisipasi figur yang muncul, figur yang tidak menjadi rising star nanti ya di 2024. Sehingga saya pikir banyak faktor politik yang sebetulnya lebih menjadi pertimbangan. Belum lagi tadi yang soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan menjadi presidensial thresholdnya 0%, cepet banget itu tadi Pak Muhaimin, Pak Romar Muzi semuanya langsung usung sendiri-sendiri dan apalagi kalau lihat Golkar, P3 kan awalnya kan memang Gerindra sudah sepakat dengan siapa saja sekarang? Udah beres kalau kita kan. Udah beres. Kita tinggal nunggu PKS sudah aman. Udah. PAN udah aman. Udah. Nggak last minute ada yang belok ke kanan. Udah. Kita secara informal. Hati-hati loh, Mas Arya ini senyumnya mengandung makna. Ya biarin aja. Yang bingung kan yang sebelah sana. Terakhir, pertanyaan saya terakhir. Dari Mas Haji bilang kan sebenarnya yang harusnya kalau menurut lembaga survei bagus apa segala macam harusnya Pak Jokowi udah lebih cepat. Enggak ada kebingungan. Malah Pak Jokowi nunggu. Hanya kita. orang-orang singkat saja. memaksakan. Waktu kita makin tipis. Temnya kan jelas kapan harus mengumumkan. 4 sampai 10 Agustus waktu pendaftaran. Jadi siapa yang mau duluan? Mungkin tanggal 9 Agustus ketemu sama-sama di KPU. 9 Agustus sepakat. Dari tunggu-tungguan. Kalau menurut saya nanti dia hari-hari akhir menjelang tanggal. Yang jelas tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat. Oke, kita akan tunggu. Ya, tapi kalau didiemin terus, dirahasiakan siapa calon wakil presidennya, partai-partai pendukung kabur semua itu udah. Atau jangan-jangan malah kelewatan di tanggal pendaftarannya. Baik, proses sekarang berjalan. Oke, kita akan nantikan nanti. Agustus masih ada waktu, kurang lebih 1 bulan. Yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Sepakat buat yang itu. Terima kasih Mas Ferry, Mas Arya, Mas Haji sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Dan itu tadi perbincangan kita di Mata Data kali ini. Nantikan perbincangan menarik lainnya, pilihan lainnya di episode mendatang. Saya Teguh Parvinanda. Terima kasih. Selamat malam.